Anda berjalan selagi belum Anda tentukan tujuannya, maka jalan Anda ngelantur, belok kanan belok kiri nggak jelas. Itu semua orang. Tapi kalau jalannya jelas, saya mau ke pasar atau saya mau ke masjid atau saya ke rumah paman, jadi jelas. Permasalahannya adalah kurang menajamkan, kurang menjelaskan tentang cita-cita hidupnya di masa yang akan datang. Jadi orang harus punya harapan dong di masa yang akan datang. Saya pengen jadi apa? Harus ada renungan. Saya pengen jadi apa? Targetku nanti aku jadi orang seperti apa? Sehingga ini dalam sekolah pun tampak itu, sehingga ada nanti penjurusan dan seterusnya. Dari kecil saya pengen jadi dokter loh ya. Lah dari dokter tidak pernah berusaha untuk bagaimana mengenal dunia kesehatan ya. Ya nanti berat di saat mau belajar ilmu kedokteran. Mau jadi ulama, mau jadi ini dan sebagainya. Jadi menjelaskan cita-citanya. Lah, cita-cita itu penting banget. Dan cita-cita, lah ini mumpung bicara cita-cita, jangan salah. Anda boleh menjadi apa saja. Cita-cita itu ada double cita-cita ya. Cita-cita itu harus cita-cita di dunia dulu. Anda pengen jadi apa sih di dunia? Kemudian setelah itu disahkan enggak dengan urusan akhirat? Itu loh. Anda pengen jadi dokter untuk apa? Ya pengen duit saya banyak. Kalau duit banyak nggak jadi dokter juga banyak duitnya. Harus jelas dong. Saya pengen jadi dokter, pengen nolong orang, pengen saya selamat di akhirat. Saya pengen jadi orang kaya, oke. Kalau sudah kaya ngapain? Mau apa kalau sudah kaya? Sekaya apapun dirimu, kalau tidak dunia meninggalkanmu, kamu akan meninggal dunia kok. Ayo. Maka dia punya cita, saya akan punya kekayaan, saya seperti Abdurrahman bin Auf. Dia kaya raya tapi banyak sedekah. Oh benar dia. Dia pengen apa? Memperjelas cita-cita. Biasanya anak yang bimbang begitu, yang enggak itu ada karena tidak pernah jelas cita-citanya. Lah ketidakjelasan cita-cita itu adalah biasanya berangkat dari salah bergaul. Bergaul dengan orang yang enggak jelas, bergaul dengan orang yang main, bergaul dengan orang yang tidak pernah sekolah dengan benar, bergaul dengan orang yang iseng kerjaannya, maka dia enggak jelas. Tapi kalau pergaulan Anda dengan orang yang jelas, orang punya cita-citanya jelas, Anda ke bawah. Tiba-tiba pengen saya begini ini, apalagi usia-usia, mohon maaf, usia SMP itu usia yang disebut dengan usia yang sensitif ya, kerasa kritis belum ada, yang ada hanya kagum dengan apa yang dianggap wah, makanya biasanya gayanya ikut-ikutan, atau bahasa lain suka pengen tahu, nggak tahu arahnya. Maka di saat semacam ini para orang tua pun juga harus menanamkan cita-cita di saat anaknya masuk usia semacam ini. Sayangku, kamu pengen jadi apa nanti? Lah kalau pengen jadi insinyur, jadi dokter, jadi Anda arahkan ke sana. Tapi ingat, jadi insinyur untuk membangun karena Allah. Ini ujungnya harus ada. Tapi kalau ibu nggak pernah ngajari anaknya bercita-cita, tiba-tiba langsung gede, kamu masuk dokter anak, stres dia jadi dokter. Enggak sih. Jadi permasalahannya adalah itu. Tajamkan cita-cita Anda. Dan cita-cita tertinggi Anda adalah bagaimana Anda selamat di akhirat. Terus hubungan dengan akhirat. Maka dikatakan al-kayyisu ayyun nasi aqyas, siapakah orang yang paling cerdas, disebut oleh baginda Nabi orang yang selalu menghubungkan kehidupan dengan kematian. Ingat kematian. Jadi dia ingin sukses di dunia tapi harus sukses di akhirat. Insya Allah ini semuanya, sukses dunia, sukses akhirat. Maka wahai anak-anakku yang muda-muda, kamu harus punya cita-cita. Dulu masih anak-anak kecil kadang di TK itu dituntun, cita-citamu jadi apa sayang? Jadi dokter. Ada anak kecil yang masih pelat, jadi dokter, jadi ini. Itu masih ditalkin, bukan dari wawasan. Tapi kamu sudah umur gede, harus punya cita-cita berdasarkan telah kau camkan renungan yang panjang untuk punya cita-cita mulia. Jadi apa saja, tapi harus mulia. Cita-cita ingin jadi, saya ingin jadi seorang jenderal karena Anda ingat Usamah bin Zaid barangkali, ingat Khalid bin Walid. Seperti itu. Ya, ini saja insyaallah. Subhanallah, makasih banyak. Ada lagi? Baik, insyaallah cukup. Ada pengumuman di Pekanbaru, tepatnya di kota apa? Ada pesantren. Pesantren kita ada pesantren Ibu. Tahun ini dibuka SMP Al-Bahjah, tapi putra saja. Putrinya akan segera dibangun insyaallah, nunggu hamba Allah. Semoga hamba Allah itu ada di sini. Dan semoga Anda yang mengamini banyakkan rezekinya. Kalau banyak rezeki jangan ragu-ragu, kan begitu, minta yang baik-baik. Kita ingin membangun gedung
Dan Ustaz juga bikin pondok. Ustaz ini perhatikan dulu beliau ini. Ini gampang insyaallah. Sama benar. Kita ada, semoga hamba Allah kita ini pondok putra dulu. Setelah itu akan ada pondok putri. Ada pondok putri, insyaallah tempatnya berbeda. Tanahnya belum ada, tapi kami yakin dalam waktu dekat akan ada hamba Allah yang punya tanah, mewakamkan tanah sekaligus bangun di atasnya. Kemudian setelah itu insya Allah santrinya akan banyak. Adapun Al-Bahjah di banyak Bu, di Duri sudah ada, di Pekanbaru sudah ada, di Batam, di beberapa kota, di Pontianak, di Bogor, Tangerang ada. Termasuk kabar gembira juga di Pekanbaru ada radioku, radio Al-Bahjah. Radio Al-Bahjah itu adalah radioku. Gelombangnya berapa yang di sini? Nggak ada gelombangnya, nggak ditulis gelombangnya. Berapa Pekanbaru? Ini ada, gedein coba. Ini nih, berapa ini? Pekanbaru berapa? 98,7, betul? Hah? 98,7 FM. 96,7 FM. Dulu radio apa lupa itu. Nah, itu sekarang menjadi radio dakwah Al-Bahjah. Artinya peluang bagi Anda untuk bisa mengikuti pengajian lebih banyak lagi. Kemudian yang kami sampaikan tadi, jangan hanya dihadirkan untuk mendoakan orang di luar sana, tapi lebih penting lagi wahai para istri, biasakan mendoakan baik untuk suamimu. Semoga suamimu tidak zalim deh. Jadi jangan biasa ngomongin jelek suami. Dan wahai para suami, istrimu doakan dengan doa kebaikan. Mendoakan pasangan itu penting banget, supaya kadang pasangan pun berantem, naudzubillah, sensitif bahkan sama orang lain. Ada seorang mungkin dia pakai dasi, duitnya banyak, sama orang bisa senyum, tapi giliran sama istri keluar taringnya. Ada model begitu. Sama istri kalau lagi kondangan begitu manis senyumnya, tapi ketemu suami cemberut. Ada enggak? Insya Allah berubah ya. Doain insya Allah semuanya. Doain dengan doa kebaikan. Ini mukaddimah pertemuan kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Yang memberi cinta hanya engkau ya Allah. Jadikan kami ahli cinta ya Allah, yang penuh kasih ya Allah. Jauhkan kami dari dendam, dengki dan benci kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, di zaman ini yang zaman banyak sekali sebab permusuhan ada ya Allah, sebab pertikaian ada ya Allah. Kami ingin ya Allah hati kami indah dalam cinta ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang prasangka buruk kepada kami, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, berikan segala kebaikan ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah, karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan hilangkan benci di hati kami dan dendam di hati kami ya Allah. Hilangkan dengki di hati kami ya Allah. Jika kami ustadz ya Allah, dengki kami kepada ustadz yang itu ya Allah. Kadang kami mendengki dengan ustadz tetangga kami ya Allah. Maka kami mohon tambahkan kemakmuran pesantren ustadz itu ya Allah. Majlisnya ya Allah jaga ya Allah. Keluarkan dari tempat itu ulama-ulama besar ya Allah. Dan hilangkan dengki di hati kami. Jika kami berdagang ya Allah, kadang kami dengki kepada sesama kami yang sama-sama berdagang ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, makmurkan, mudahkan rezekinya tetangga pedagang sebelah itu ya Allah. Dan hilangkan dengki di hati kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang pernah kami dengki ya Allah, karena kesuksesannya kami mohon tambahkan kesuksesannya. Dan hilangkan dengki di hati kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang mendengki kami karena kesuksesan kami, kami mohon berikan kepadanya seperti yang kau berikan kepada kami. Dan hilangkan dengki di hatinya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai ya Allah. Yang ada di antara kami adalah pengabdian, kasih sayang ya Allah.
Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami dan hati pasangan kami. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Jangan kau kurangi ya Allah, wahai pemberi cinta ya Allah. Kami takut jika cinta itu berkurang, lalu kami kurang mengabdi dan kurang menghargai pasangan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini adalah ada pasangan suami yang sering cekcok dan berselisih dengan pasangannya, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka di malam hari ini ya Allah. Jadikan hidup mereka semakin indah ya Allah. Indah-indah di dunia, mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jauhkan kami dari ya Allah, jauhkan kami dari permusuhan karena benci dan dengki di hati kami disebabkan karena rebutan waris. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di malam ini ya Allah, di majlis mulia ini ya Allah, atau yang menyaksikan acara ini ya Allah, jika ada di antara mereka hamba-Mu ya Allah yang berebut waris dengan saudaranya, mereka ahli neraka yang berjalan di atas bumi, kalau tidak kembali kepadamu, maka kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada orang yang berebut waris itu ya Allah. Kalau sampai dia mati sebelum bertobat akan masuk neraka karena berebut waris telah melakukan 3 dosa besar ya Allah. Durhaka kepada orang tua, memutus tali persaudaraan, mengambil hak saudaranya. Maka kami mohon ya Allah, jika ada yang di tempat ini ya Allah yang mengambil waris saudaranya, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, dan mudahkan mereka untuk mengembalikan kepada saudaranya ya Allah. Jangan biarkan mereka terus bermusuhan ya Allah. Kami tidak rela jika ada orang menghadiri tempat mulia lalu masuk neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari riba. Siapapun ya Allah hari ini yang masih berurusan dengan riba, ganti dengan modal yang halal, lebih berkah, lebih banyak rezekinya ya Allah. Ya Allah. Dan yang ya Allah yang sudah meninggalkan riba, berikan keistiqomahan ya Allah. Yang masih berurusan dengan riba, ampuni, angkat mereka ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah. Berikan kepada kami semua rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Yang belum menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia, orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Jaga kehormatan mereka, jaga kemuliaan mereka. Dan kami mohon jauhkan kami semua ya Allah dari kehinaan zina ya Allah, dan muqaddimah zina ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari zina, bencikan kami dari zina ya pada zina ya Allah. Zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jaga anak keturunan kami dari zina yang busuk itu ya Allah. Ya Allah, jika Engkau telah menjaga anak keturunan kami, maka tidak ada yang mengganggu ya Allah. Jaga mereka. Zaman mengerikan, zaman rusak, zaman syahwat diumbar ya Allah. Hanya Engkau yang bisa melindungi anak-anak kami ya Allah. Jauhkan kami semua dari zina. Dan kami mohon jika ada di antara kami ya Allah, ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam zina di masa lalu mereka, yang pernah terjerumus dalam zina, kami mohon malam ini juga ya Allah, ampuni mereka ya Allah, dan bencikan kepada zina ya Allah. Dan kami mohon bencikan kepada zina dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, dan di akhirat tidak Kau seksa lagi. Dan kami mohon buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina, dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Halal di mata kami, halal di lisan kami, halal di telinga kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua bimbingan ya Allah, dan pemimpin-pemimpin kami berikan bimbingan hidayah ya Allah. Berikan kepada mereka kekuatan di dalam membimbing umat ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang sudah baik tambahkan kebaikannya ya Allah, yang belum jadikan mereka baik ya Allah. Kami rindu ya Allah, siapapun yang bersama kami ya Allah, bawahan kami, atasan kami, semua yang bersama kami, kami ingin kami ini adalah rombongan ahli surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di masjid ini ya Allah,
Apakah berjuang dengan hartanya, atau berjuang dengan ilmunya, atau berjuang dengan tenaganya, atau berjuang dengan pikirannya, atau berjuang dengan panjatan doa-doa mereka, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kirimkan ke masjid ini orang-orang tulus ahli surgamu ya Allah, yang memperjuangkan umat agar mereka semakin dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, jaga negeri ini ya Allah, jauhkan dari perselisihan dan percekcokan. Dan kami mohon jadikan kami juru damai di negeri ini Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini Allah, dan jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah, jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal berberkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.